Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Bagi Anda yang baru bergabung, ya, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa tadi saya menawarkan kepada Anda untuk lanjut ke siklus penjualan atau masih melanjutkan atau menyelesaikan untuk siklus pembelian. Ternyata Anda mayoritas melanjutkan ke siklus penjualan. Jadi kita sudah lanjut ke film. Nah, karena materi belum belum di-share oleh koordinator, maka saya menggunakan materi yang biasa saya pakai atau kita pakai di kelas luring, saudara. Ya, jadi saya kasih dulu. Tapi nanti Anda mengerjakannya, saudara. Anda mengerjakannya, boleh Anda mengikuti apa yang ada di file yang saya berikan ini, atau Anda boleh mengerjakan menunggu sampai dengan file yang betul-betul kita sepakati kita pakai di semester inilah yang bisa Anda kerjakan. Tapi saya yakin bahwa tidak akan berbeda jauh lah, saudara. Seperti yang kemarin di siklus pembelian, saya pernah mengatakan di salah satu, apakah di kelas ini atau kelas yang B3, saya mengatakan ada transaksi yang dihilangkan. Nah, ternyata setelah saya cek betul, saudara, ada satu transaksi yang dihilangkan oleh Pak Yanto, ya, dan tidak dipakai di kelas daring, ya. Nah, akibatnya makanya saya melihat kok tidak sekuen, saudara, untuk nomor transaksinya, padahal harusnya urut, ya. Makanya kemarin saya sempat berhenti sejenak, saya berpikir karena merasa bahwa ini adalah urut, kok ini tiba-tiba lompat dari misalkan 005 langsung ke 007, 006-nya tidak ada. Nah, ini yang sempat saya kemarin sempat merasa bahwa ini ada yang dihilangkan. Nah, terkait dengan siklus penjualan, saudara, terkait dengan siklus penjualan, itu pun juga saya tidak tahu akan saudara, dikurangi yang mana, atau misalkan sama dengan yang sekarang saya berikan kepada Anda, ya, tapi tolong saudara untuk tidak dibagi ke mahasiswa kelas lain karena pastinya berbeda, ya, karena kan kita masih menunggu keputusan dari Pak Yanto untuk memberikan soal yang mana, kan gitu, saudara, atau yang materi-materi yang mana yang akan diberikan. Nah, ini yang kita masih menunggu. Nah, oleh karena itu, ya, saya harap ini jangan Anda share kemana-mana, cukup kita pakai dulu, saudara, karena saudara, karena kita memanfaatkan waktu hari ini, ya, karena yaitu dia keuntungan di kelas, khususnya saya, saudara, karena saya mengajar 2 kelas, maka saya bisa memanfaatkan untuk yang kelas hari Selasa dan yang kelas hari Kamis. Jadi saya memanfaatkan betul, ya, materi tersebut, jadi bisa selesai dengan cepat. Mungkin saudara, kalau untuk kelas-kelas yang lain, kalau mereka tidak melakukan hal yang sama seperti saya, mungkin ya hari ini masih membahas mengenai siklus pembelian. Ya, kalau saya kan siklus pembelian itu sudah saya selesaikan yang kemarin, kan begitu, saudara, di kuliah saya yang hari Selasa. Dan video saya upload dan itu bisa dimanfaatkan, bisa dilihat oleh Anda walaupun Anda tidak mengikuti kelas saya yang hari Selasa kemarin. Begitu ya, saudara, ya. Baik. Terkait dengan materi hari ini, saya tidak akan menyelesaikan banyak, ya, saudara. Saya paling nanti kita cukup sampai dengan misalkan adanya pengiriman barang, misalkan. Untuk invoice dan retur penjualan mungkin akan kita bahas di minggu depan, saudara. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, saudara, karena pola yang saya terapkan adalah
dua kelas ini saya manfaatkan secara optimal. Jadi materi ini saya pecah-pecah di kelas masing-masing, yaitu di B3 dan A2. Maka mohon untuk tidak ini saudara, tidak melewati video yang saya yang saya upload. Karena ini adalah berurutan. Maka seperti siklus pembelian itu saya kasih keterangan part 1, part 2, dan part 3, misalnya demikian. Artinya bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Ini tujuannya untuk apa, saudara? Tujuannya adalah untuk, ya karena materi kita ini sangat banyak, ya, jadi tetap harus ada penjelasan-penjelasan yang mungkin ada dari Anda itu membaca handout-nya itu kurang memahami misalkan. Jadi Anda harus melihat contohnya. Ya. Itu yang harus saya lakukan. Jadi harus memberikan contoh. Begitu ya, saudara ya. Jadi untuk hari Selasa minggu depan, ya, mohon untuk Anda lihat lagi hasil penjelasan saya di di materi mengenai siklus penjualan. Dan yang di kelas Selasa hari ini pun juga akan saya umumkan untuk melihat video terkait dengan siklus penjualan. Baik, saudara. Kita lihat terlebih dahulu. Lihat terlebih dahulu materi ya yang ada di file Word yang saya share kepada Anda, yang saya kirim melalui saudara, melalui grup tadi. Baik, saudara. Bab 5 mengenai siklus penjualan ini meliputi transaksi-transaksi mulai dari penawaran. Kalau beli berarti ada permintaan, kalau penjualan berarti ada penawaran. Kita yang menawarkan kepada siapa? Kepada konsumen. Konsumen yang akan kita tawarkan, saudara. Ya, kita tawarkan. Kemudian kalau nanti konsumen itu tertarik, mereka akan melakukan pemesanan kepada kita. Nah, dari pesanan konsumen tersebut maka akan diterima oleh perusahaan sebagai sales order. Nah, perlu juga dipahami, saudara, langkah 1 dan langkah 2 ini sama dengan langkah 1 dan langkah 2-nya siklus pembelian, yaitu permintaan dan pesanan. Permintaan dan pesanan pembelian. Samanya di mana, Pak? Maksudnya sama adalah masing-masing tersebut, saudara, tidak tidak ada pencatatan transaksi. Ya, jadi di dalam tahapan 1 dan 2 tadi itu tidak ada saudara, tidak ada pencatatan transaksi. Ya, ada transaksi dicatat, ya sama jika ada uang muka. Kalau di dalam siklus pembelian pada saat pesanan kita membayar uang muka, maka uang muka tersebut baru dicatat sebagai transaksi, ada jurnal. Sedangkan di penjualan ini, kalau kita menerima, nah, maka logikanya begini, saudara. Logikanya, perbedaan antara pembelian dan penjualan, khususnya pada saat pesanan ada uang muka, kalau kita yang membeli barang, kemudian kita kasih uang mukanya pada saat pesanan, maka uang muka tersebut kita anggap sebagai saudara, piutang bagi perusahaan kita. Sebaliknya, kalau misalnya transaksi di dalam siklus penjualan ada uang yang diterima oleh kita akibat konsumen menyerahkan uang muka, maka itu menjadi kewajiban bagi kita atau hutang bagi kita. Nah, ini yang perlu Anda pahami, perbedaan-perbedaan. Tetapi menurut saya alur logika antara siklus penjualan dan pembelian itu relatif sama, saudara. Ya, relatif sama. Ya, nanti kita akan lihat di transaksi dan juga kita lihat di accurate-nya juga. Baik. Sedangkan untuk pengiriman barang, faktur penjualan, penerimaan pelanggan dan retur penjualan, nah ini sudah ada transaksi. Kalau barang sudah kita kirim, berarti kita sudah punya piutang sebenarnya, saudara. Walaupun kita belum melakukan menagih invoice, maka mungkin menjadi apa? Ya, piutang. Kalau misalnya itu yang kemarin kita ada hutang barang yang belum ditagih, sama sebenarnya. Kalau sekarang posisinya bukan hutang, tapi piutang. Ya, jadi mohon untuk ya. Bisa. Mbak Intan, dimatikan dulu, Mbak. Di mute, Mbak.
Oke. Kemudian berikutnya, saudara, ya kita lihat transaksi. Jadi kalaupun Anda perhatikan, alur transaksi pada siklus penjualan terjadi dengan cara sebagai berikut. Bagian penjualan akan menerima order dari pembeli, kemudian perusahaan melakukan proses pesanan penjualan tersebut, kemudian bagian gudang akan menyiapkan barang. Ini kalau kita bicara mengenai siklusnya, saudara, ya, atau prosedurnya, ya. Kemudian bagian barang akan mengirim kepada si pembeli, kemudian setelah barang dikirim akan dilakukan penagihan. Setelah faktur dikirim, bisa saja pelanggan tadi akan melunasi, kemudian kita akan menerima uangnya. Dan misal juga ada transaksi-transaksi yang misalkan terjadi sesuatu hal, maka terjadi pengembalian atau retur. Nah, ini relatif sama, saudara, dengan yang siklus pembelian. Jadi kalau ini mungkin banyak hal-hal yang nanti mungkin Anda cukup melihat head note-nya aja, Anda mungkin sudah semakin bisa. Ya, baik. Kita akan lihat transaksinya yang pertama, yaitu penawaran penjualan, atau yang di bahasa Inggrisnya adalah sales quotation. Penawaran penjualan adalah formulir penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang yang ingin dan dapat dijual kepada pelanggan. Pada dasarnya, pembuatan penawaran penjualan sama juga dengan permintaan. Tadi sudah saya jelaskan, saudara. Nah, oleh sebab itu, penawaran penjualan hanya diberikan satu contoh saja, ya, yaitu, nah, tapi ingat juga, saudara, bahwa transaksi pembelian maupun penjualan tidak harus melalui proses penawaran kalau yang penjualan. Kalau misalkan di pembelian tidak harus melalui proses permintaan. Saya sudah jelaskan yang di pembahasan mengenai pembelian, saudara. Jadi nggak harus. Besok kalau Anda misalkan ada ada transaksi, maaf, dipesan barang atau menerima pesanan dari pelanggan A, misalnya demikian, saudara. Maka Anda nggak perlu langsung, masuk dulu ke penawaran. Nggak perlu. Karena nggak ada proses itu, nggak perlu. Jadi kita langsung saja, saudara. Beda kalau misalkan ada transaksinya mengatakan demikian. Diterima pesanan dari pelanggan A, ya, akibat penawaran penjualan yang telah dilakukan sebelumnya atau dilakukan pada tanggal sekian. Nah, baru Anda input. Ada melalui proses penawaran dulu. Kalau tidak ada, ya nggak perlu, saudara. Ya, kadang-kadang nanti soal transaksi itu akan dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi nggak yang serta-merta sama seperti yang di NO, tidak. Yang penting Anda paham lah maksud dari transaksi ini. Ya, apalagi nanti pada saat ujian Anda ya lebih banyak kepada transaksi, menginput transaksi, tidak lagi setup. Setup itu adalah masa sebelum meet kemarin, saudara. Baik, saudara. Perusahaan kita lihat transaksinya pada tanggal 18 Maret 2016, perusahaan menerima penawaran dari Anggrek Komputer sebanyak 2 unit Acer 3252 dengan harga 7.200.000. Harga belum termasuk PPN dan tidak ada diskon. Nomor bukti SQ 1001. Dan juga saya ingatkan sekali lagi, sudah saya tekankan, tipe dari kuliah kita untuk komputer akuntansi ini adalah yang disebut dengan batch transaction. Jadi transaksinya itu dikelompokkan, saudara. Jadi minggu yang lalu kita membahas full mengenai pembelian. Hari ini ya atau minggu ini kita sudah mulai membahas mengenai full mengenai penjualan. Walaupun nanti pada saat Anda bekerja itu nggak sama seperti yang dipraktekkan di sini. Artinya bisa saja dalam satu hari itu bervariasi transaksinya. Yang penting adalah Anda paham. Ini adalah untuk memudahkan saja, saudara, supaya Anda tahu bahwa modul yang ditawarkan oleh Accurate tersebut bisa kita manfaatkan dari masing-masing modul. Seperti pembelian, kita sudah tahu, sampai dengan retur, termasuk dengan penjualannya. Baik, ini saya akan buka Accurate, ya. Silakan bagi Anda yang mau mengikuti juga boleh. Ya, nanti kalaupun misalkan Anda melihat dulu, ya, itu pun juga boleh, saudara. Jadi nanti setelah setelah kuliah ini selesai, Anda bisa mengikuti, mengerjakan kembali, saudara. Baik, sini, saudara. Ya, saya akan buka Accurate. Ini.
Ya. Sebentar ya, saudara ya, saya balas WA dulu ya. Tapi ini dulu ya, saudara. Sudah ini sudah terbuka, saudara? Yang tampilan di komputer Anda apa, saudara? Accurate ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, maka kita pilih, saudara. Saya sudah katakan bahwa saya lebih suka menggunakan sidebar menu atau menu penjelajah ini, saudara, yaitu yang ada di sebelah kiri, ya. Daripada saya mengikuti petunjuk yang ada di di Handout, Anda klik menu aktivitas, kemudian pilih penjualan, kemudian pilih penawaran. Nah, itu. Tapi kalau di sini saya lebih suka kepada langsung dari sidebar menunya saja, saudara. Ya, dari sidebar menu ini, saudara, masuk ke dalam klik penjualan. Ya, tunggu sebentar, saudara. Nah, kemudian sama ada icon-icon atau gambar-gambarnya, saudara. Ya, yang membedakan adalah kalau misalkan terkait dengan pengiriman barang, kalau yang di pembelian dia lebih kepada barangnya diantar kemudian diterima. Tapi kalau di sini pengiriman barangnya itu digambarkan, dikirim, kemudian setelah itu kalau sudah sampai diturunkan, begitu, saudara. Ya, hanya beda dari dari gambarnya saja. Tapi dari sini kita bisa memaknai, saudara. Oh, berarti kalau kita kirim menggunakan armada atau kita bekerja sama dengan pihak ekspedisi, misalkan barangnya dari gudang dimasukkan ke dalam kendaraan, kemudian dari kendaraan dikirim, kemudian selesai di sana atau sampai di tujuan baru diturunkan. Nah, seperti itu, saudara. Baik, kita lihat yang pertama, ya, kita langsung masuk. Transaksinya adalah anggrek komputer 2 unit notebook. Oke, ini anggrek. Kita pilih anggrek komputer, sudah jalannya, ya, alamat, kemudian quote number-nya SQ 1001 tertanggal 18 Maret 2016. Ya. Item yang dipesan adalah Acer 3252 sebanyak 2 unit dengan harga 7.200.000. Kita lihat keterangannya adalah tidak ada diskon. Oke, berarti diskonnya 0. Ya. Kenapa kok tadi secara otomatis muncul? Ya karena di settingan kita sudah kita set bahwa barang ini itu diskonnya adalah 2%. Jadi nanti Anda harus hati-hati di sini, saudara. Ya, karena ini pada saat kita setting, kita sudah atur yaitu di sini otomatis adalah 2%. Jadi kita bisa langsung ganti-ganti, saudara, ya. Bisa kita ubah ini diskonnya berapa. Oke. Kemudian totalnya adalah 15.840.000, ya, sama seperti gambar yang ada di halaman 91 yang di handout ini, saudara, ya. Oke. Kalau sudah, ya, berikutnya adalah, ya, karena ini cuma ada satu contoh, kita simpan dan tutup saja, saudara. Ya, begitu. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya adalah, ya, pesanan penjualan, ya, yang berasal dari penawaran penjualan dari tadi yang anggrek, ya, kemudian kita ubah menjadi pesanan, tetapi di dalam transaksi ini tidak ada uang muka yang dibayarkan oleh si anggrek, ya. Kita lihat transaksinya. Diterima order pembelian dari anggrek komputer atas penawaran barang yang diterima dengan nomor SQ1001. Nomor pesanan dari anggrek komputer adalah ANG01. Atas order pesanan ini diproses pesanan penjualan dengan nomor SO0301, pembeli terkena PPN. Oke, baik. Nah, maka, ya, transaksi yang Anda lakukan adalah masuk ke dalam pesanan penjualan, ya, kemudian Anda pilih yaitu nama customer-nya yaitu anggrek komputer, kemudian PO number-nya, ya, kita input adalah dengan nomor pesanan adalah ANG01, ya, ini Anda tuliskan ANG01, kemudian nomor SO-nya adalah
SO0301. Baik. SO 03.01 tertanggal 18.03.16. Ya, kita perkirakan untuk tanggal pengirimannya adalah dibuat sama, yaitu tanggal 18.03.16. Baik. Nah, kemudian kita pilih penawaran, saudara, di sini. Kalau sudah terisi, kita pilih penawaran. Penawarannya ada di SQ1001, kita centang, setelah itu Anda klik OK. Dan karena tidak ada transaksi, tidak ada potongan dan tidak ada uang muka yang diterima, ya sudah. Ini hasilnya akan sama dengan yang ada di penawaran, saudara. Ya, jadi langsung saja Anda simpan dan baru. Ya, jadi cuma hanya melakukan mengubah yang dari penawaran menjadi pesanan. Jadi seperti itu, saudara. Simpan dan baru. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, di halaman 92 ada catatan 51. Catatan 51 itu adalah bila pembeli terkena PPN, maka aktifkan checkbox customer is taxable. Kemudian kalau misalkan harga termasuk PPN, ya tinggal Anda centang. Ini sama penjelasannya, saudara, dengan yang di siklus pembelian. Baik. Kemudian berikutnya transaksi tanggal 19. Pesanan penjualan dengan uang muka diterima order pembelian. Loh Pak, kan ini order penjualan Pak. Kenapa kok bunyi soalnya order pembelian? Order pembelian itu dari si pembeli. Jadi pembeli mengorder kepada kita. Sedangkan kita menerimanya sebagai pesanan penjualan. Jadi sebenarnya sama saja, saudara. Dari sudut pandang mana kita melihatnya? Kalau dari sudut pandang si pembeli, itu sudah betul order pembelian. Tapi bagi kita yang menerima, dianggap sebagai order penjualan. Gitu, saudara. Jadi besok kalau Anda di soal, Anda hati-hati. Loh Pak, ini kok ada Bougainville. Bougainville Electric itu customer kita. Tapi kok bunyi soalnya itu order pembelian. Harusnya order penjualan. Ya, Anda nggak usah mempermasalahkan kata yang ada di dalam soal tersebut, saudara. Tapi yang penting Anda paham. Ini kita terima dari siapa? Dari Bougainville. Oh, berarti kita menjual. Mereka melakukan pesanan penjualan kepada kita. Dan begitu, saudara. Kadang pengalaman saya pada saat ujian itu kadang-kadang mahasiswa masih bingung. Pak, ini bunyinya order pembelian. Kenapa kok masuknya transaksinya dengan customer? Harusnya dengan supplier. Oh, pahami dulu. Jadi gitu, saudara. Beda kalau misalnya praktek. Kalau praktek kan Anda nggak. Artinya di dalam transaksi real Anda nggak akan menerima penjelasan seperti ini. Anda hanya menerima tentang order itu aja, dokumen order. Apa? Pastinya yang dari sana karena ngirimnya order ke kita, masuknya sebagai judul mereka adalah order pembelian. Baru di kita proses sebagai order penjualan. Begitu, saudara memahami. Bisa dipahami ya, Mas dan Mbak? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya. Bisa, Pak. Ini Naris. Sorry, Naris. Kamu kok gabung, Naris? Di kelas ini, Naris? Salah, sepertinya salah si Naris nih. Oke, atau dia mau ikut, ya nggak apa-apa. Oke, baik, saudara. Kemudian berikutnya kita lihat ya soalnya, nanti kita proses, kita input. Diterima order pembelian 4 unit Acer 3252 dengan harga per unitnya 7.200.000 dari Bougainville Electric dengan nomor PO BGV 01. Order pembelian ini diproses dengan nomor sales order SO0302, pembeli terkena PPN. Atas pesanan ini diterima uang muka 10 juta dari Bougainville dengan nomor cek adalah BGV 01 dari Bank Mandiri. Tanggal cek sama dengan tanggal transaksi 19 Maret. Nomor bukti penerimaan kas yaitu KM 1000. Ingat, saudara, kemarin sudah saya jelaskan, tanggal cek itu kadang-kadang mempengaruhi proses potongan atau tidak. Kalau misalkan berdasarkan pelunasannya ini, saudara. Jadi antara tanggal transaksi nanti kita terima uang dengan tanggal cek itu juga akan berpengaruh, saudara. Accurate akan membacanya di tanggal cek, ya, karena cek itulah yang akan bisa dianggap sebagai bukti pembayaran tunai.
Ya, walaupun kita harus melakukan pencairannya di bank. Tapi kalau misalkan ceknya itu adalah cek mundur, artinya sekarang diserahkan tanggal 19 Maret, tapi baru bisa dibayarkan atau diterima atau dicairkan, itu tanggal 30 Maret misalkan. Nah, itu berarti kalau misalkan jangka waktunya sudah lebih dari 10 hari, ini dianggap bukan sebagai masa potongan. Jadi kita mengacunya di situ, saudara. Coba dibuka di video saya di part 3, kalau tidak saya sudah menjelaskan itu, saudara. Ya, baik, saudara. Kita input datanya. Karena ini adalah pesanan, ya saudara, coba Anda perhatikan di soal ini, pesanan diterima order tanpa melalui penawaran. Jadi kita nggak perlu lagi, saudara, masuk ke dalam penawaran. Langsung saja Anda pilih pesanan penjualan. Kemudian pilih customer-nya, yaitu Bougainville Electric, ya, alamat dan lain sebagainya sudah ada. Kemudian PO-nya dari Bougainville itu adalah BGV 01. Ya, kita tuliskan BGV 01, BGV 01, kemudian SO number-nya 0302. Tertanggal 19.03.16, perkiraan pengirimannya adalah sama, 19 Maret tahun 2016. Termin adalah 210 N30, ya. Kemudian berikutnya adalah keterangannya, kita kasih itemnya adalah Acer 3252, ya, sebanyak 4 unit, harga 7.200.000 tanpa potongan, ya, tanpa potongan. Oke, tanpa potongan, ya. Saya cek lagi di soalnya. Oke, betul. Kemudian pembeli terkena PPN, customer is taxable, ya. Ini kena pajak, tapi bukan termasuk pajak. Ini sudah saya nolkan diskonnya, dan totalnya adalah 28.800.000 sebelum pajak, ditambah dengan pajak 10%, maka total order adalah 31.680.000. Sampai di sini sudah selesai sebenarnya, saudara, penginputan order, sales order. Tetapi ingat, dari transaksi ini ada uang muka yang kita terima. Maka ya, Anda jangan langsung simpan dan baru atau simpan dan tutup, tapi Anda klik link untuk pembayaran atau penerimaan uang muka. Sama seperti kalau kita di siklus pembelian, ada uang muka ya, Anda terima. Ya, Anda klik uang mukanya, ya. Kemudian kita input datanya sesuai dengan informasi yang kita terima. Diterima dari Bougainville, ya. Dan tapi ingat, saudara, karena cara atau alur berpikir sistem ini adalah setiap kali kita menerima uang muka, seolah-olah, saudara, kita menerbitkan adanya invoice. Nah, ini yang apa namanya, yang perlu Anda pahami, ya. Jadi perlu Anda pahami. Jadi walaupun tidak diminta harus bikin invoice, tapi biasanya kalau ada uang muka, Accurate sudah akan mengarahkan secara langsung ke dalam apa namanya, ke dalam invoice tersebut, saudara. Tapi nanti di sini adalah keterangannya adalah uang muka, itu sebagai itemnya adalah -1, ya. Kita isi data-datanya, saudara. Oke. BGV, kemudian SI. Oke, baik. Ini saya buat aja, ya. SI 03.01. Biar urut ya, saudara, di bulan Maret, karena kita baru punya SI. Coba saya lihat lagi di soalnya, karena di transaksi tidak dijelaskan. Iya. Oke, baik, betul, sudah. 0301, ya. 0301 tanggal 19.03.16, 19.03.16. Baik, selesai. Jumlahnya yang diterima adalah berapa, saudara? Kita lihat di soal, jumlahnya adalah 10 juta. Kita input, nilainya adalah 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, selesai. Kemudian termasuk pajak, berarti nilai yang kita terima adalah 10 juta, tapi dalamnya sudah ada pajak. Sampai di sini, sales invoice pun juga belum. Jangan langsung Anda simpan baru atau simpan dan tutup. Tapi terima pembayarannya dulu, saudara. Jadi tahapannya begitu, saudara. Ada order, terima uang muka, diarahkan dulu oleh Accurate sebagai invoice, baru setelah dari invoice tadi, ya, diterima pembayarannya. Nah, begitu, saudara. Walaupun kalau dalam praktek manual, Anda langsung aja terima uang 10 juta, debit kas, kreditnya adalah uang muka penjualan. Begitu, saudara. Ya. Ini kita klik terima bayaran.
Kemudian dicatatnya di mana, saudara? Artinya ditampung di rekening apa, saudara? Ya, kita lihat dulu. Ditampung di rekening kas mandiri atau kas rupiah, saudara. Saya lihat dulu. Oke, kas mandiri rupiah, ya. Nanti tolong kalau di penjelasan langkahnya itu tidak ada, Anda lihat aja di ininya, saudara, apa? Di gambar juga. Jadi antara gambar dengan langkah-langkah itu tolong Anda perhatikan, ya. Kita lihat, saudara, penjelasan apa cara menginputnya ini sudah. Kemudian diubah ke kas mandiri rupiah. Rate dengan check number adalah di soal adalah BGV 01, ya, man BGV 01, man BGV 01, tanggalnya sama 19.03.16. Memo adalah, ya, memonya adalah uang muka penjualan. Nah, gini, saudara. Kemudian form number-nya yaitu receipt form dengan nomor KM 1000 tanggal yang sama. Baik. KM 1000 tanggalnya sama yaitu 19.03.16. Baik. Sudah semua. Jumlah cek yang terima 10 juta, jumlah ekivalennya 10 juta, berarti selisihnya 0. Tidak ada. Ya, ini sudah tercatat otomatis. Kemudian Anda simpan dan tutup. Ya, 10 juta. Kemudian yang uang muka di sales invoice itu sekarang sudah otomatis berubah. Ada keterangannya paid, artinya ini sudah dibayarkan. Yaitu dengan apa namanya? Ini pun juga Anda simpan dan tutup. Ya. Kalau ini sudah simpan dan tutup, maka sales order-nya pun juga bisa Anda tutup. Yaitu atau Anda simpan dan tutup atau Anda simpan dan baru. Ya, begitu, saudara. Karena sudah. Pak, sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau seandainya saya ada kesalahan, Pak, bagaimana, Pak, yang harus saya lakukan? Padahal ini sudah ada pesanan, Pak. Sudah dicatat invoice-nya, Pak. Sudah diterima pembayarannya, Pak. Ya, kalau Anda ingin memperbaiki yang di pesanan, maka ini harus Anda hapus dulu, saudara. Ya, penerimaan penjualan ini dihapus terlebih dahulu. Supaya apa? Saya kemarin mencontohkan misalnya kayak si Alek udah punya pacar. Kemudian Alek mau pacaran sama orang lain dulu, selesaikan dulu dengan hubungan dengan yang sekarang, begitu, saudara. Secara apa ya, saudara? Analogi pemahamannya begitu, saudara. Ya, jadi di sini sederhananya adalah ini sudah terikat dengan adanya pembayaran. Apakah yang terikat? Invoice-nya. Dan invoice mengikat adanya pesanan. Karena ada keterkaitan. Maka kalau ada kesalahan dan ingin Anda memperbaiki, Anda jangan tiba-tiba langsung perbaiki. Oh, ini Pak salah, Pak. Nilainya nggak 7.200.000 ternyata, Pak. Saya menginputnya 7.500.000. Wah, keliru. Nah, ini dulu nih dihapus. Dari mana? Kemarin sudah saya ajarkan, saudara. Ya, dari daftar boleh, penjualan, kemudian Anda hapus dulu apa namanya, saudara, penerimaan penjualan. Nah, ini contoh nih, saudara. Kemudian filter tanggalnya ini Anda hilangkan. Nah, ini Bougainville Electric, ya, ada uang muka penjualan, kemudian tinggal Anda klik kanan, hapus. Sudah selesai. Sehingga dengan dihapusnya penjualan, penerimaan penjualan ini atau kas yang kita terima, Anda bisa memperbaiki faktur. Ya. Nih, saya contohkan, saudara. Saya contohkan deh, supaya Anda, ini kan faktur penjualannya, ya, saya mundur, saudara. Faktur penjualannya kan ada kata paid. Nih, paid, saudara. Kalau misalkan saya batalkan, saya hapus penerimaan penjualannya, nanti paid-nya itu kan hilang. Artinya kalau di sini ingin saya ubah, saudara. Masuk ke dalam menu daftar, ya, pilih penjualan, langsung terakhir yaitu penerimaan penjualan. Kemudian saya hilangkan filter tanggal, AM ini saya hapus. Apakah mau dihapus? Yes. Maka saudara, setelah saya hapus, faktur penjualan untuk transaksi uang muka tadi, tanda paid-nya itu sudah tidak ada, saudara, karena belum dianggap transaksi yang sudah dibayar. Ini contoh. Nah, ini pun juga bisa Anda utak-atik, artinya Anda akan perbaiki misalkan. Ini contoh, saudara, contoh saja, ya, supaya jangan Anda nanti kalau di ujian
menghadapi masalah ini Anda bingung. Kalau sekarang Anda masih bisa tanya ke saya, Anda kirim gambarnya, kemudian Pak ini seperti bagaimana penyelesaiannya, itu masih bisa, saudara. Tapi kalau di ujian nanti, mohon maaf, saya nggak akan menanggapi lah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena asumsi saya adalah saya sudah pernah menjelaskan ini kepada Anda. Baik ya, ini saya ulangi lagi. Ada terima bayaran, ya saya ulangi, dari Bougainville senilai 10 juta, ya, yaitu dimasukkan ke kas mandiri rupiah dengan nomor MAN BGV 01 tanggal 19.03.16. Memonya adalah penerimaan uang muka penjualan. Baik. Kemudian di sini saya ubah KM 1000, kembalikan karena tadinya sudah dicatat 1000, tapi karena saya hapus, sekarang baru dia akan tetap menghitung sekuens, saudara. Urut tanggal pembayaran 19 Maret 16. Maka ini saya kembalikan ke KM 1000. Oke, sudah. Saldo kredit tidak ada, saya simpan dan tutup. Maka invoice-nya kembali, ada tanda paid-nya. Ya, ini saya simpan dan tutup. Oke, begitu, saudara. Sampai sini bisa dipahami cara untuk menghapus sebuah transaksi, saudara? Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Oke. Sekarang transaksi berikutnya, ya, saya akan lihat transaksi berikutnya adalah pesanan penjualan untuk pelanggan baru. Diterima pesanan penjualan dari toko cahaya 5 unit notebook Acer 2252 dengan harga 6.800.000 terkena PPN dengan nomor purchase order 044. Nomor sales order adalah SO0303. Diskon 2%. Oke. Toko cahaya merupakan pelanggan baru beralamat Jalan Cilacap nomor 3 Sleman dengan nomor telepon 0274 45678 dengan kontak person Bapak Cahyo. Syarat 210 N30 PPN standar tipe pelanggan umum. Cara untuk mengerjakan ini, saudara, ya, cara mengerjakan ini adalah ada penerimaan dari pelanggan baru. Maka Anda langsung aja pesanan penjualan Anda klik. Kemudian Anda bisa membuat dulu, ya, daftar pelanggan Anda tambah di ini. Misalkan Anda melakukan cara seperti itu, Anda input dulu baru, kemudian tuliskan toko cahaya, input datanya. Ini juga bisa, saudara. Tapi saya seperti yang saya sampaikan di pembelian, saya tidak menyukai dengan cara yang saya bikin dulu, enggak. Tapi saya langsung aja karena sekali tampil di sales order, maka di sini saya sudah langsung ini, saudara, pilih pelanggan aja. Maka langsung saya klik aja pelanggan baru, ya. Saya klik pelanggan baru sama masuk, ya. Nomornya C04, nama pelanggannya adalah toko cahaya. Oke. Alamat Jalan Cilacap, ya, Jalan Cilacap. Ya, Jalan Cilacap nomor 3 Sleman. Jalan Cilacap nomor 3 Sleman. Dah, alamat pajak sama kota, ya. Misalkan di sini adalah Sleman, ya, kalau mau dilengkapi Yogyakarta, kemudian negara Indonesia, kemudian nomor teleponnya 0274 45678. Kemudian kontak personnya adalah Bapak Cahyo. Oke. Yaitu tuliskan Bapak Cahyo. Alamat email dan halaman web tidak ada. Kemudian termin kita beri kepada yang bersangkutan adalah 210 N30, ya, 210 N30. Oke. Uang muka saldo awalnya kosong, pesan tidak ada. Untuk penjualannya, pajaknya adalah pajak standar, ya. Pajak standar, tipe biasa kita kosongkan, kemudian tipe pelanggannya adalah yang umum. Udah. Kalau ini sudah, langsung Anda klik OK. Dah. Sudah masuk, saudara, ke sini, saudara. Toko cahaya Jalan Cilacap nomor 3 Sleman, Yogyakarta. Ya. PO nomor pesanannya. Kita, mohon maaf, Mbak Dita, di mute, Mbak Dita. Mic-nya.
Kita lihat di sini adalah dengan nomor purchase order adalah 044. Kita tulis adalah nomornya adalah 044 ya. 0303 tanggalnya adalah tanggal sama 19/03/16. 19/03/16. Sudah. Apakah yang dipesan, Saudara? Yang dipesan adalah Acer 2252 sebanyak 5 unit. Acer 2252 ya, sebanyak 5 unit dengan harga 6.800.000. Berubah, Saudara. Tadi price default atau harga jual defaultnya itu ada 6.750.000. Jadi di unit price ini bisa kita ubah. Kemudian potongan yang diberikan, adakah potongan yang diberikan? Terkena mendapatkan diskon 2%. Oke. Diskon 2% untuk barang ya, Saudara ya. Jadi untuk barangnya di diskon 2%. Jadi bukan diskon faktur atau dari total penjualannya kemudian setelah itu dipotong, tidak. Maka pengisiannya adalah yang di di kolom diskon ini yang ada di dalam body sales order. Baik, 2%, 33320, maka totalnya adalah sebelum pajak 3320 ya, PPN-nya 10%, total ordernya adalah 36.652.000. Sama seperti yang ada di headnote halaman 96. Kalau ini sudah selesai, ya, ini sudah selesai, maka Anda lakukan simpan dan baru. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami lagi, Saudara? Bisa dimengerti? Insya Allah, Pak. Bisa. Bisa ya. Ini yang gabung Ajeng terus, yang ngomong yang lainnya pada kemana ya? Sakit gigi ya? Nggak ada suaranya nih. Oke, Saudara. Ya. Kemudian berikutnya adalah pesanan untuk barang baru. Nah, ini sampai sini aja, Saudara. Untuk yang penerimaannya nanti saya jelaskan di hari Selasa saja, supaya Anda juga fokus, Saudara, ya. Untuk mengerjakan yang siklus pembelian. Baik, Saudara. Diterima pesanan penjualan dari Bougainville Electric 2 unit kamera Nikon L4 dengan harga 1.850.000 terkena PPN. Nomor purchase order BGV 02. Nomor sales order SO 0304 diskon 2%. Barang kamera Nikon L4 adalah barang baru. Pak, memang bisa, Pak, kalau dalam prakteknya perusahaan itu nggak punya barang, tapi dia menawarkan. Kemudian kalau ada pesanan baru kita proses, bisa saja, Saudara, nggak ada masalah. Ya, contoh misalnya begini, Anda sudah punya langganan, ya. Kemudian Anda biasanya menjual hanya Nikon L2, L3. Tiba-tiba sekarang ada keluar nih baru nih L4. Anda memang belum order, Anda belum punya barangnya, tapi Anda sudah tahu nih supplier Anda sudah punya. Anda tawarkan saja. Yang penting Anda sudah tahu informasi dari supplier bahwa harganya adalah sekian. Anda bisa menentukan harga. Kemudian pada saat Anda tawarkan, ya itu bisa terjadi seperti itu, Saudara. Atau bisa juga ya pada saat adanya barang ya yang sering kali terjadi adalah begini, Saudara. Pada saat Anda menjual barang tapi persediaannya kurang. Kadang-kadang toko itu mengatakan, Pak, Bu, mau nggak nunggu sebentar? Ini ada di gudang kami yang satunya lagi. Padahal sebetulnya kita masih proses untuk pesan kepada supplier. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Nanti tinggalkan nomor telepon atau alamat dan lain sebagainya. Nanti akan kita beritahu. Misalnya demikian, Saudara. Ya, ini sering kali terjadi. Ini adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara pelanggan dengan kita. Jangan sampai pelanggan itu kecewa. Sebagai contoh, Saudara. Jadi di kasus kita yang terakhir untuk pesanan ini untuk barang baru. Ya, maka bagaimana caranya? Saya input dulu, Saudara. Sales order ya dari Bougainville Electric 2 kamera Bougainville Electric dengan nomor PO adalah BGV 02. Ya, di sini PO number-nya adalah saya tulis BGV 02 SO 0304.
tanggal transaksinya adalah tanggal 19 Maret. Kemudian tanggal pengiriman tanggal 19 Maret 2016. Yaitu Nikon L4. Ingat, di daftar kita belum ada Nikon, baru ada L2 dan L3. Kalaupun misalkan Anda mau tulis dulu dengan cara daftar, barang dan jasa Anda baru, itu juga boleh, tapi saya katakan saya lebih menyukai yang seperti ini, Saudara. Ya, langkah-langkah yang seperti ini. Langsung saya klik aja barang baru. Ya, saya klik barang baru, kemudian di sini adalah saya tulis nama barang adalah Nik L4, ya. Keterangannya adalah Nikon L4, kategori adalah kamera digital, kuantitasnya 0, ingat barang baru 0, jangan diinput jumlahnya 2, bukan. Ini baru informasi dari kita. Unitnya Anda piece, ya, per piece, harganya dikosongkan juga, harga pokoknya juga sama, 0. Simpan di gudang mana, Saudara? Gudang kamera. Sudah selesai. Jangan dulu, Saudara. Masih ada informasi yang harus kita tambahkan, harga jual, kemudian akun-akun yang nanti akan menampung untuk transaksi yang terkait dengan Nik L4. Nah, ini yang harus Anda perhatikan dulu. Ya, penjualan dan pembeliannya, harga jualnya berapa, Saudara? Kita lihat di informasi. Dengan harga jualnya nggak ada nih, Saudara. Ya. Oh, ada ini 1.850. Maaf, saya pikir ini harga belinya. Oke. Saya tulis saja, Saudara, di sini 1.850.000. Kemudian diskonnya 2%, kode pajak penjualannya adalah T, pemasok utamanya adalah Nikon, ya. Minimal reordernya kita kosongkan. Kode pajak pembeliannya adalah ya T juga. Jadi biar sama, standar semua. Kemudian di akun-akun diperhatikan. Apalagi di sini kita masih notebook, ubah dulu. Kembali kepada 1402. 4102. Ya, 4102, 4302, 4202, 1405 biarkan, kemudian 5102 dan 1402. Selesai. Kalau ini sudah kamera semua, baru Anda klik OK. Kalau Anda sudah yakin. Nah, sudah berapakah unit yang dipesan? Yaitu 2 unit kamera Nikon L4. 2 unit, ya, 1.850. Adakah potongannya? Ada, diskon 2%, ya, diskon 2%, pajaknya T, ya. Totalnya adalah dengan setelah pajak 3.988.600. Kita cek. Ya, 3.988.600. Nah, oke, sama, Saudara. Nah, kalau sudah, ya, jangan lupa, Saudara, Accurate tetap dapat memproses transaksi sales order meskipun kuantitas barang di gudang adalah 0 apabila preferensi gudang kuantitas dapat diaktifkan. Ya, ini contoh, Saudara. Saya lihat dulu di preferensi. Ini nanti kalau Anda Anda perhatikan di fitur, ya ini kuantitas di gudang dapat kurang dari 0. Kalau ini, Saudara, ini tidak dicentang, ini contoh nih, saya apa toh pengaruhnya di preferensi, maka proses penjualan barang baru ini pada saat Anda simpan dan tutup, ya. Nah, itu juga bisa, Saudara. Tapi nanti pada saat dijual, pengaruhnya apa, Saudara? Kalau nanti pada saat Anda dijual, barang ini dikirim, dia nggak akan bisa. Oke, sementara begini dulu, Saudara. Saya akan tunjukkan, ya. Ya, jadi Anda jangan mengubah saja, tapi biarkan saya aja yang mengubah di file GDB saya untuk di preferensi ini. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah nanti pada saat saya melakukan transaksi penjualan dengan bougainville itu untuk L4. Ya, L4 ini kan kita belum punya barangnya, Saudara. Nah, bagaimana nanti kalau berubah menjadi invoice atau menjadi barang yang dikirim? Nah, ini pengaruhnya di mana? Nanti akan saya tunjukkan, Saudara. Oke, sampai di sini saja, Saudara. Ya, sambil menunggu handout yang sebenarnya. Karena saya khawatir nanti ada perubahan-perubahannya ini apa, Saudara, khususnya di setelah ini, Saudara. Jadi saya tunggu saja. Mudah-mudahan ini tidak ini, Saudara, tidak banyak berubah. Jadi Anda ikuti saja, Anda coba kerjakan dulu seperti yang saya tunjukkan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Romi mau tanya nggak?
Mas Tangkas Putra, ada yang mau tanyakan? Givari? Atau yang lainnya? Silakan. Farhan, mau tanya Mas Farhan? Belum, Pak. Belum. Sudah paham? Coba aktifkan itu semua kameranya biar saya mau lihat. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ayo diaktifkan. Ayo diaktifkan. Nah, kan enak. Regina, kamu di mana Regina? Nggak apa-apa, akan di background dulu Pak, bentar. Oh, kan di background. Oke. Oke. Bagaimana? Mengerti nggak ini? Soalnya pada diam semua. Bunga aja diam bunga. Apa Bung? Kamu diam kenapa Bunga? Hah? Baca, Pak. Baca apa? PPT apa Word-nya. Oh. Dit, kamu di bis itu, Dit? Tita? Enggak, Pak. Naik travel. Naik travel. Ke Pekanbaru ke tempatnya siapa? Nggak ada, jalan-jalan doang. Wah, kamu COVID kayak begini masih aja jalan-jalan. Ini loh kayak Regina sama Nesa jaga warung ya. Romi, mana Romi? Kamu nggak aktifkan inimu. Jangan nanti kembaranmu yang kamu suruh kuliah. Mana, Pak? Buka videonya. Lah, kan kelihatan. Kembaranmu lagi kuliah? Lagi tidur. Walah, kamu juga bisa ganti-gantian nih. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Yang lainnya ini kok pada nggak nyalakan ini. Oke lah. Ada yang mau tanyakan lagi tidak, saudara? Sebelum kita akhiri. Alek, mau tanya nggak, Alek? Alek, tidur nih si Alek nih. Noval. Noval. Oh, ini pada tidur sepertinya ini. Oke. Nah, ini Mbak Maisa, ada yang menanyakan nggak Mbak Maisa? Boten, Pak. Yakin? Bisa ya? Yakin. Oke, baik. Insya Allah. Baik, saudara. Ini belum ada yang absen nih, baru 2 orang yang absen, yang mengisi kehadiran. Silakan Anda ketik sekarang sebelum saya live dari grup, saudara. Baik, saudara. Terima kasih atas kehadiran Anda, partisipasi Anda mengikuti kuliah ini, saudara. Mohon untuk tetap dilanjutkan terlebih dahulu siklus pembeliannya. Nanti kalau sudah selesai, boleh Anda mencoba untuk siklus penjualan. Pak, kalau saya sudah terlanjur menginput, kemudian ternyata besok di handout yang dari Pak Yanto ada yang tidak sama, bagaimana? Dihapus saja, saudara. Ya, nggak usah khawatir ya, saudara ya. Cukup Anda hapus saja. Nanti setelah itu bisa kita bisa kita lanjutkan lah nanti. Jadi kalau ada beberapa yang nggak dipakai, ya kita hapus saja, saudara. Oke, baik, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Terima kasih, Pak.